gitu misalnya. Ini aku mohon maaf Ayah Edi. Jadi Ya, tadi kita ngobrol, Ayah Edi ada materi yang mau disampaikan. Ayah Edi ada kelihatannya slide. kelihatannya ada sih, tapi begini ya, habis gini nanya-nanya aja ya, habis sedikit aja saya mau Oke, kasih. Ya, oke. Siap. Ayah Edi, ya, silakan. coba ya kita buka ini. Tuh kalau asik begitu cirinya, kan nggak kerasa, betah gitu. Jadi nggak pernah. Batinnya juga seneng Ayah Edi ya. Ah, itu Semoga dia. Ayah Edi batinnya seneng ya ngobrol-ngobrol Ya, sama saya dan parents kan ya Ayah Edi. ah, Wah, oke, ya. silakan Ayah Jadi Edi. kita ngasih contoh aja gitu. Kalau orang betah, iya nggak kerasa waktu itu nggak kerasa. So, misalnya ini adalah slide-nya ya, slide-nya. Eh, apakah anak itu hanya dengan sekolah aja bisa eh, ketemu potensinya atau bisa sukses? Nah, saya katakan tidak. Ini contohnya anak kelas 6 SD. Dia mogok sekolah. Terus ngobrol sama saya ketemu potensinya. Potensinya itu adalah di bidang bisnis khususnya peternakan. Nah, baru dari situ dia mau sekolah lagi. Setelah sekolah dia butuh apa? Ternyata untuk mencapai pencapaian yang tertinggi di akademis ya, karena dia bercita-cita ingin sekolah di New Zealand. Nah, ini dia sekolah di New Zealand. Nah, itu nggak bisa dikejar lewat sekolah. Karena akademis, jadi mau nggak mau dia ikut bimbel. Dia ikut bimbel secara umum dan secara private, jadi double gitu untuk ngejar ini. Dan itu bimbelnya khusus, dicari sama orang tuanya. Karena pesan saya adalah cari bimbel yang gurunya anak kita bilang cocok. Ketemu gurunya yang cocok, ketemu. Dan saya ketemu juga sama, jadi orang tuanya sampai ngajak saya itu ke Solo ya, untuk ngenalin sama guru bimbelnya. Wah, luar biasa orangnya. Sabar, asik gitu. Percaya apa enggak, sampai dia dibimbing sama guru bimbelnya jadi kandidat dapat beasiswa di salah satu university di New Zealand. Gitu. Kandidat for scholarship. Nah, ini contoh aja ya. Ini enggak promosi. Ini saya adalah bicara tentang realita gitu. Mana yang kita butuhkan? Kecuali kalau anak kita udah self-started, nggak perlu diajarin siapa-siapa, udah bisa dengan sendirinya, nggak perlu. So what gitu, ngapain buang-buang uang lagi untuk bimbel gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh lain misalnya. Kayak ini, ketahuan potensinya misalnya di bidang desain. Udah, sekolah tambahnya desain. Di sekolah nggak ada pelajaran desain. Kemudian ini dalang. Udah, akhirnya sekolah lagi tentang dalang, seni, art. Gitu. Terus ini animasi. Ya, ini belajar lagi tentang animasi khusus, digital, programming, animasi. Nggak ada di sekolahnya. SD. Gitu. Sampai akhirnya ketika dia belajar, ya sudah. Usia kelas 6 SD itu bisa menghasilkan 300 juta loh melalui YouTube AdSense. Ini anak kecil-kecil ini, nih Mas Ryan, saya bilang sama anak saya, ini anak saya ya, jangan sampai kalah nih sama Dek Ryan, manggilnya Dek kan, jatuhnya adek. Nah, akhirnya anak saya pun sama, dia programming, komputer, kemudian dia komunikasi dan sebagainya, sama. Jadi mana yang kamu butuhkan untuk tembus university? Oke, perlu akademis. Nah, pelatih akademis terbaik ya bimbel. Pelatih saya menyebutnya ya, pelatih. Sorry itu saya ini ya. Sebenarnya bimbingan belajar gitu, bahasa halus ya. Tapi kalau saya menyebutnya coach ya, pelatih gitu, lebih coach gitu. Karena memang bentuknya coaching kan. Ada masalah apa? Seperti tadi kan ada masalah apa? Ada masalah yang di sekolah kan gitu. Seperti tadi testimoni itu persis seperti yang kami alami begitu. Dan anak-anak seneng gitu. Nah, macam-macam kayak ini sekarang jadi director of art ya, hip hop Balinese dancer. Nah, ini juga sekolah dance gitu. Terus ini mau jadi penyelam ahli batuan bawah laut di Jepang. Sekarang dia S3 di Jepang ya, S3 di Jepang. Dari mogok sekolah ini, SMP kelas 3 nggak mau sekolah, mogok sekolah. Sekarang ambil S3, S2-nya beasiswa, S3-nya beasiswa di Osaka ya, di Osaka. Di Osaka, ini juga dia perlu biologi, matematika, fisika, dan kimia sama bahasa Jepang. Ya semua private ambil bimbel. Gitu. Nggak mungkin dia dapat menu lebih dari sekolahnya. Macam-macam lah. Ini semua saya katakan nggak cukup gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita coba membaca clue dulu nih. Membaca clue, anak kita nih arahnya kemana sih? Nah,
Nah, clue ini bisa dibaca dari bentuk tubuh, wajah, dan sebagainya, cara dia bicara, watak dasar, cara berpikir, dia kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, baru kita nanti ketemu arahnya kemana. Nah, disitulah kita baru tentukan, ini perlu bimbel apa. Gitu. Tapi karena proses untuk menuju university itu harus melalui akademis, jadi kalau saya katakan ya mau nggak mau, kamu harus ikut coaching. Pelajaran akademis ya untuk menembus university gitu. Jadi itu kayak apa ya? Jadi mandatory lah gitu. Mandatory. Baru nanti ada additional service atau additional feature-nya adalah kursus-kursus kayak tadi bahasa Jepang, bahasa Inggris, public speaking dan sebagainya. Itu sesuai dengan nanti arah university-nya yang mau dituju mana. Betul. Nah, sekali lagi investasinya itu tuh pasti berupa ilmu, dan ilmu itu pasti kepake ya, Ayah Edi. Iya. Nggak ada yang sia-sia. Kalau bahasa saya begini, saya berinvestasi katakanlah untuk membimbelkan anak saya atau mengkursuskan anak saya pikir ini lebih menguntungkan daripada nanti salah jurusan. Saya ambil jurusan kuliah, coba bayangin. Udah gitu nanti ada kasus orang yang sudah semester akhir mau skripsi, mogok, nggak mau ngelanjutin skripsinya, ada beberapa konsultasi sama saya. Ada yang bahkan ngulang lagi, pindah jurusan, ada. Apa nggak lebih gede secara biaya? Apa nggak expand-nya lebih besar secara waktu? Nah, saya bilang sama keluarga saya, sama istri saya, sama anak saya, lebih baik ayah berinvestasi sekarang, keluar biaya lebih, tapi pasti. Gitu, pasti. Jadi nggak buang-buang uang, nggak buang-buang waktu. Sekali saya berinvestasi, itu untuk sesuatu masa depan yang pasti. Seperti itu, kira-kira, Mas Ronald. Ada yang mau tanya mungkin? Iya, silakan. Saya juga produk yang sebenarnya hampir gagal kuliah kayak ini. Ya. Karena salah pilih jurusan. Salah pilih jurusan, betul. Ya. Gimana itu ceritanya tuh? Intinya dari orang tua pengennya masuk ke kuliah ekonomi, akuntansi. Wah, gitu ya. sama saya ya. Betul ya, Ayah Edi ya. Ternyata pas udah dijalanin, ternyata nggak suka nih akuntansi. Bukan gue banget gitu loh. Luar biasa. Tapi untungnya di semester akhir dapat magang di salah satu company yang bisa jadi bekal karir saya sampai sekarang. Waktu itu saya udah mulai megang digital, jadi copywriter. Okay. Jadi copywriter. Tapi ini nggak sampai di situ. Skripsinya terbengkalai 2 tahun saya skripsi aja. Ya. 2 tahun. Banyak loh yang kayak Mas Ronald tuh banyak, Mas. Banyak banget. Nah, mungkin memang kalau saya sebagai anak yang sadar akan tanggung jawab saya kelarin kuliah saya. Tapi semoga ini nggak kejadian ke adik-adik atau anak-anak kita nanti. Ya. Gitu. Harapannya begitu ya. Okay. Udah cukuplah sampai di kita, Mas, gitu. Korban terakhir. Betul. The last victim. Betul. Ini udah dua ya, saya dan Ayah Edi secara langsung. Nah, jadi jangan sampai nih. Waduh, pertanyaan juga banyak. Ayah Edi. Ya, kita kasih kesempatan deh. Mulai dari pertanyaan aku pilih 3 boleh Ayah Edi? Silakan. Oke, 2 deh. Aku pilih 2 dulu nih. Satu-satu tapi ya, saya suka lupaan orangnya. Boleh. Oke, Ayah Edi. Ini coba